Hai semua, perkenalkan nama saya Dinda Wulandari dari 11 IPS 3 absen 2. Jadi di video kali ini saya akan membahas permasalahan-permasalahan sosial yang ada di masyarakat, yaitu salah satunya adalah pergaulan bebas. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak apa itu pergaulan bebas? Pergaulan bebas adalah suatu tindak negatif yang biasanya dilakukan oleh remaja yang menyimpang norma kesusilaan maupun norma agama. Jika dijelaskan lebih detail lagi, pergaulan bebas adalah praktek hubungan seks yang dilakukan oleh para remaja yang berganti-ganti pasangan dan tentunya belum menikah. Nah, di sini saya akan membacakan dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yaitu Muhadjir Effendi, mengingatkan kepada para remaja dan milenial soal bahaya seks bebas. Muhadjir mengatakan, generasi muda Indonesia harus diselamatkan dari bahaya seks bebas, khususnya di kalangan generasi milenial, yakni para remaja dan pemuda. Remaja Indonesia harus diselamatkan dari dampak buruk globalisasi tersebut, ujar Muhadjir dikutip dari siaran pers Rabu 4 November 2020. Dan Kementerian Kesehatan pada Oktober 2013 menemukan 63% remaja sudah pernah melakukan hubungan seks bebas dan tentunya belum menikah. Dan Muhadjir mengatakan perilaku seks bebas sangat bertentangan dengan budaya bangsa. Namun faktanya berdasarkan beberapa data penelitian yang diambil bahwa perilaku seks bebas remaja di Indonesia cukup mengkhawatirkan. Survei Komisi Perlindungan Anak atau KPA, terjadinya kenakalan remaja sejak dini. Dan sementara survei Demografi dan Kesehatan Indonesia atau yang biasa disebut SDKI 2017 yang dilakukan per 5 tahun sekali menunjukkan bahwa 2% wanita remaja Indonesia sekitar umur 15-24 tahun dan 8% remaja pria pada usia yang sama mengaku telah melakukan hubungan seksual tanpa menikah. Kemudian 11% diantaranya mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, untuk mengetahui apa saja sih faktor-faktor yang menyebabkan pergaulan bebas itu terjadi? Untuk faktor yang pertama, pengaruh media elektronik. Untuk yang kedua adalah pengaruh lingkungan. Ketiga adalah pentingnya pendidikan moral agama. Dan yang keempat adalah biasanya faktor karena anak cenderung jauh dengan orang tua. Dan yang kelima adalah pengaruh minimnya pengetahuan. Nah, biasanya dampak yang dihasilkan dari remaja-remaja Indonesia yang telah melakukan seks bebas adalah pertama, rasa bersalah. Mereka akan merasa bersalah karena mereka sudah melakukan seks bebas. Dan yang kedua adalah tidak adanya keseriusan dalam hubungan. Biasanya, para remaja-remaja Indonesia yang melakukan seks bebas di usia dini, mereka akan merasakan dalam hubungan mereka tidak adanya keseriusan dalam berhubungan lagi. Yang ketiga, depresi. Secara singkat, depresi bisa diartikan di mana suatu gangguan psikologis oleh remaja-remaja Indonesia yang telah melakukan seks bebas. Yang keempat, munculnya penyakit seks. Yang pertama itu sifilis, yang kedua gonorrhea, yang ketiga human papillovirus, yang keempat infeksi HIV, yang kelima chlamydia, yang keenam trichomonas, yang ketujuh ada hepatitis B dan C, yang kedelapan ada tinea cruis, yang kesembilan ada herpes digital, dan 10 ada candilas. Yang kelima, timbulnya kehamilan di usia muda. Hal ini juga menyebabkan kemiskinan di Indonesia semakin meningkat karena remaja-remaja Indonesia yang belum memiliki pekerjaan bahkan belum lulus sekolah sudah memiliki tanggung jawab yang besar untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, yaitu untuk mengurus istri dan anaknya. Maka hal ini juga menyebabkan dampak dari kemiskinan di Indonesia. Nah, setelah kita mengetahui dampak-dampak apa saja yang ditimbulkan dari remaja-remaja yang melakukan pergaulan bebas ataupun seks bebas, nah, aku punya tips nih supaya kalian tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan. Tips yang pertama adalah kalian harus memperdalam ilmu agama, seperti kalian mengaji, sholat 5 waktu, ataupun sholat tahajud untuk memperkuat iman-iman kalian semua. Nah, itu sangat ampuh banget loh untuk menjauhkan kalian dari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua yaitu belajar memiliki karakter yang positif. Apa itu karakter positif? Karakter positif itu adalah karakter di mana semua hal yang kalian lakukan itu dapat diterima oleh masyarakat. Yang ketiga, memilih teman. Padahal memilih teman ini adalah suatu hal yang sepele dalam pergaulan. Kita akan memilih yang baik ataupun yang tidak baik.
Yang keempat, lebih dekat dengan orang tua. Kenapa kita harus lebih dekat dengan orang tua? Karena supaya orang tua bisa memantau semua masalah ataupun perkembangan kita semasa remaja. Setelah kita ketahui pengertian mengenai pergaulan bebas dan bagaimana pendapat dari Menteri Koordinator dan Pembangunan Manusia dengan survei-survei yang ada, menyimpulkan bahwa di 2020 ini pasti banyak sekali remaja-remaja Indonesia yang sudah melakukan seks bebas lebih dari 2017 kemarin. Nah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Semoga kalian semua mengerti akan hal pergaulan bebas. Terima kasih telah mendengarkan dan maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.